Upaya pencarian korban banjir bandang di Aceh Tenggara ini berlangsung dramatis. Evakuasi korban meninggal dunia harus menggunakan becak motor karena sejumlah jalan terputus. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Sumatera Barat dan wilayah Aceh, kita telah terhubung dengan kontributor berita 1 Delvi Neski di Kecamatan Pauh Padang dan Almu Jawadin di Jembatan Silayah, Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Selamat siang, kita akan ke Delvi terlebih dahulu. Delvi, hingga siang hari ini bagaimana kondisi di tempat wilayah Anda melaporkan dan apakah ini bantuan sudah mulai berdatangan, Delvi? Ya, ini banjir bandang yang menghantam dua kecamatan yang ada di Kota Padang, meninggalkan material yang saat ini dilakukan pembersihan oleh pihak-pihak terkait seperti polisi dan dibantu oleh masyarakat setempat Misdina. Nah, terkait bantuan yang datang ke tempat lokasi banjir ini saat ini sudah berdatangan, cuman untuk kebutuhan pengungsi itu masih membutuhkan bahan-bahan kesehatan, bahan kesehatan anak dan perlengkapan dewasa lainnya. Baik, iya kalau kita lihat ini banjir sudah mulai berangsur surut, akses juga kembali sudah mulai berangsur terbuka begitu. Bagaimana terkait dengan warga? Apakah ini masih ada yang bertahan di posko pengungsian, Delvi? Ya, ada ratusan rumah yang dihantam oleh banjir bandang ini di sekitar. Jadi masyarakat yang rumahnya terdampak dan terkena banjir bandang ini itu masih ada di pengungsian misalnya. Nah, saat ini mereka tidak tahu harus kemana karena rumah mereka sudah hilang di bawah arus banjir bandang kemarin itu. Nah, saat ini pemerintah masih melakukan pendataan terkait dengan rumah-rumah yang hilang. Ada ratusan rumah yang hilang terbawa banjir bandang itu misalnya. Nah, sementara untuk data BPBD sendiri itu banyak yang menjadi korban di Sumatera Barat karena banjir bandang ini tidak terjadi saja di Kota Padang, tetapi ada beberapa kabupaten kota. Salah satunya Agam, itu ditemukan korban sebanyak 47 yang meninggal dunia. Padang Panjang 7 orang meninggal dunia, Kota Solo 1 meninggal dunia, Kota Padang sendiri itu ada 5 yang meninggal dunia. Berarti total dari yang meninggal itu 61 orang. Nah, sementara tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terkait orang-orang yang belum ditemukan di Sina. Bisa Anda sampaikan, Delvi, berapa total yang saat ini masih dinyatakan hilang terkait dengan korban yang dilakukan evakuasi di sana? Ya, untuk di Agam sendiri itu masih tercatat sekitar 20 orang. Tetapi data ini masih simpang siur. Ada juga yang mengatakan masih ratusan. Tapi data yang lengkap berapa orang yang akan dicari itu masih dalam pendataan. Karena belum kami sebagai awak media belum mendapatkan data yang hilang yang belum ditemukan itu. Nah, tetapi tim SAR memang terus melakukan pencarian terkait ini. Karena yang paling parah itu daerah Agam, Kabupaten Agam. Karena di situ satu kampung itu dilanda banjir bandang atau gelodo dan mengakibatkan jalan yang mengarah ke sana itu tertutup. Sementara untuk jembatan-jembatan yang rusak parah saat ini masih dilakukan pendataan oleh pihak terkait. Nah, untuk jalur, karena saat ini Bukit Tinggi ke Padang itu putus total sekali ya, Nusrina. Karena longsor dan jembatan yang rusak parah. Begitu, Nusrina. Baik, itu tadi dari Delviniaski di Padang dan selanjutnya kita beralih ke Udin. Udin, bagaimana terkait dengan kondisi di tempat Anda melaporkan saat ini? Jika tadi di Padang ini sudah mulai berangsur surut, apakah di sana ini banjir masih menggenangi dan juga terkait dengan longsor, serta juga bagaimana terkait dengan bantuan? Ya baik, Nisrina.
Silakan Udin dengan informasi Anda, bagaimana kondisi di Aceh tempat Anda melaporkan saat ini? Ya baik Nisrina dan pemirsa, hari ini saya tepat melaporkan di jembatan Silayar yang berada di Kabupaten Tenggara, tepatnya di Kecamatan Bambel. Nah, ini merupakan salah satu jembatan yang bisa diakses menuju ke 4 kecamatan yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Namun demikian, beberapa titik lokasi desa-desa tertentu yang masih belum bisa tersentuh diakibatkan akses dan jalan masih terputus. Nah, untuk debit air sendiri di Sungai Alas Kabupaten Aceh Tenggara ini sudah mulai berangsur surut. Namun demikian terdapat beberapa keluhan dari petugas dan warga sendiri yang hari ini petugas mengeluhkan kelangkaan BBM di Aceh Tenggara yang di mana sumber BBM sendiri dari Sumatera Utara hari ini terhenti akibat mungkin terputusnya akses jalan Aceh Tenggara menuju Sumatera Utara. Nah, untuk bayar bantuan sendiri, Nisrina, hari ini warga yang ingin memberi bantuan kepada titik lokasi-lokasi yang memang terparah di Kabupaten Aceh Tenggara hari ini mengalami kesulitan karena banyak akses yang masih terputus. Ini diakibatkan sedikitnya alat berat yang ada di Kabupaten Tenggara sehingga pemerintah daerah kewalahan untuk melakukan pembukaan jalan ke titik-titik lokasi tertentu. Baik, ya, penyaluran bantuan ini juga masih terhambat terkait dengan akses yang juga masih terbatas di sana. Lantas terkait dengan proses evakuasi sejauh ini seperti apa? Total ada berapa korban yang sudah berhasil ditemukan? Nah, untuk korban yang dinyatakan hilang sebelumnya di Kabupaten Tenggara itu terdapat 23 orang. Kini bertambah, tepat di tadi malam itu ada 10 warga yang ditemukan dalam keadaan meninggal. Jadi data di Kabupaten Tenggara bertambah 3 orang. Dari sebelumnya 23 orang menjadi 26 orang. Nah, dari ke-26 itu 10 telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia, 10 orang ditemukan selamat, dan 6 orang ini masih dalam pencarian. Kemungkinan ini Nisrina, untuk korban sendiri kemungkinan akan bertambah dikarenakan ada beberapa desa di Kecamatan Ketambe itu belum terjamah karena akses dan jaringan internet yang memang belum juga saat ini dapat diakses. Baik, terima kasih kontributor Berita 1 Udin, yakni Al-Bujawadin di Jembatan Silayah Kecamatan Bambel, Aceh Tenggara. Sebelumnya juga ada Reka Delvi Neski di Kecamatan Pauh Padang. Terima kasih rekan-rekan atas informasi Anda dan selamat kembali bertugas, jaga keselamatan dan kesehatan.